Ya, rekan-rekan sekalian sambil menunggu narasumber, rekan-rekan dapat mengisi terlebih dahulu presensi dan, mendownload virtual background di link yang disediakan di kolom chat. Nanti kita ada hadiah menarik berupa e-money sebesar 50.000 untuk 2 orang peserta yang beruntung mengikuti hingga akhir acara. Nanti akan diundi menggunakan wheels of name dari nama-nama peserta yang bergabung yang sudah mengisi presensi. Baik, kita sambil menunggu rekan-rekan yang menunggu narasumber, silakan diundang rekan-rekan yang lainnya dapat bergabung di ngulik kita pada hari ini. Oke, sudah gabung kembali Pak Halo, Hujan. ya halo, Oke, maaf oke, sip. Bapak Ibu, tadi saya ada yang harus saya apa perbaiki dulu dari jaringannya. Kasih. Nah, kita lanjut aja. Kali gimana suara saya udah Ya, cukup jelas sekarang? sekarang jelas. Baik, terima kasih Oke. Pak Hujan. Bangga. Ya, maaf Bapak Ibu sekali lagi. Kemudian tadi juga saya udah jelasin ya tadi yang terkait yang sering dipakai dan sama yang paling favorit ini ternyata masih WhatsApp dan Instagram. Nah, selanjutnya ini yang paling sering dipakai dan paling lama digunakan di setiap harinya, setiap bulannya. Ternyata yang paling lama sering digunakan itu adalah TikTok. Mungkin karena dari TikTok ini lebih interaktif ya, karena bersifat video dan juga ada TikTok yang bisa berjual beli di sana ya. Jadi lebih banyak ke TikTok untuk waktu yang dihabiskan di sosial media. Nah, dari data-data tersebut, eh, begitulah kondisi penggunaan sosial media di Indonesia. Nah, selanjutnya dari latar belakang riset ini, dari dasarnya banyak sosial media yang dipakai dan sudah banyak sekali penggunanya, kita juga lihat bahwa ada sisi lain, masyarakat tuh bisa mudah mengeluarkan pendapat dan keluhan atau komentar saran kritik kepada pemerintah khususnya ya. Nah, ini saya menarik lihat di sini salah satu yang viral itu pernah ada yang komentar tentang jalan di salah satu provinsi di Lampung yang sangat kurang apa ya udah jelek gitulah kondisinya sehingga sampai presiden lewat sana aja eh, apa nggak bisa lewat mobilnya dan itu sangat viral dan saya coba ambil bahwa oh ini lumayan nih maksudnya bukan lumayan ya ini bagus nih untuk saya angkat jadi tema disertasi saya nanti akhirnya dari pihak kampus juga menyetujui dan supervisor juga sangat mendukung bahwa teman-teman di supervisor ataupun dosen di sana tuh sangat antusias juga kalau ada riset di Indonesia karena di Indonesia dari populasi dan keragaman budaya itu menjadi salah satu daya tarik riset dari teman-teman di sana. Oke, saya lanjut lagi. Jadi dari sini berangkat itu dari dasar-dasar tadi ya, basis-basis data tadi yang populasi, jumlah internet, pengguna internet, terus pengguna sosial media, eh, itulah yang bisa jadi dasar bahwa saya akan angkat tema ini. Kemudian terkait terkait latar belakang riset lagi. Jadi ini menurut beberapa peneliti bahwa adanya media sosial ini adalah peluang baru bagi masyarakat untuk menyiapkan keluhannya terkait layanan yang diberikan kepada perusahaan atau organisasi. Kemudian juga media sosial berpotensi menjangkau halayak luas, bahkan keluhan dapat menyebar dengan cepat dengan harga yang terjangkau. Jadi kita nggak usah lagi ribet, waktu itu mungkin kita harus telepon atau kita harus isi apa form ya di kantor atau seperti apa ataupun SMS dengan format seperti apa cukup dengan punya media sosial sosial media ini bisa langsung menyampaikan aspirasinya dan juga pada riset sebelumnya mengenai penanganan pengaduan di media sosial pada dunia bisnis ini ya ditemukan bahwa waktu penanganan dan penyelesaian merupakan hal yang perlu diperhatikan jadi benar-benar di dunia bisnis sana waktu untuk menyelesaikan keluhan itu sangat-sangat kritis bagi mungkin reputasi dari organisasi bisnisnya. Oke, selanjutnya ini juga akhirnya menyusun pertanyaan riset saya. Jadi di riset ini saya punya satu pertanyaan riset yaitu bagaimana pemerintah daerah di Indonesia mengelola media sosial sebagai strategi komunikasi untuk mengatasi
keluhan masyarakat. Dari pertanyaan riset itu, saya jabarkan ke 4 objektif riset untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, objektifnya itu untuk memperkirakan strategi yang paling efektif dalam menggunakan platform media sosial dalam mengolah pengaduan masyarakat. Kedua, untuk mengevaluasi bagaimana strategi yang telah diterapkan sekarang. Dan ketiga, untuk memahami tantangan dan hambatan, apa sih yang jadi tantangan dan hambatan di pengelolaan keluhan di media sosial pemerintah daerah ini. Dan yang keempat, menggali manfaat dari penggunaan media sosial sebagai bagian dari strategi komunikasi pemerintah daerah dalam mengelola keluhan itu. Jadi ini yang intinya dari riset saya. Selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan beberapa tinjauan literatur ya. Mungkin teman-teman tahu media sosial, tapi apa sih media sosial? Mungkin itu saya akan coba sampaikan di sini. Istilah media sosial ini baru inisiasinya di tahun 97 ya, ketika ada seorang eksekutif dari perusahaan namanya AOL, mungkin perusahaan online ini, sekarang masih ada kayaknya, menyatakan bahwa bisnis memerlukan platform sosial untuk pelanggan mereka. Platform ini akan berfungsi sebagai ruang komunikasi, hiburan, dan lingkungan sosial. Dan lainnya untuk akademisi yang saya cantumkan di disertasi saya, media sosial merupakan wadah komunikasi, kolaborasi, dan opini antar seseorang, organisasi, atau komunitas yang terhubung dengannya dan dipercepat oleh kemampuan teknologi mobilitas. Ini yang paling mendekati ya dengan kondisi sekarang untuk pengertian dari media sosial. Kemudian, penggunaan media sosial pada organisasi ini dapat dibagi ke dalam lima jenis. Pertama, broadcast untuk menyiarkan, untuk dialog, untuk kolaborasi, untuk manajemen pengetahuan dan bersosialisasi. Dan kelima ini punya karakteristik masing-masing ya dalam dan di luar organisasi. Salah satu yang paling sering adalah komunikasi dengan membuka dialog dan kolaborasi secara internal dan eksternal. Ini tinjauan apanya ya, saintifiknya ya terkait media sosial. Terus juga media sosial ini punya keterjangkauan. Dia dapat visibilitas, jadi punya menciptakan perilaku, kebiasaan, dan juga daftar jaringan yang dapat dilihat oleh pihak lain. Misalnya teman-teman bisa lihat pengikutnya siapa aja gitu, yang temannya lainnya. Terus juga kemampuan untuk diubah. Media sosial ini dapat diubah ya. Kita misalnya mengunggah sesuatu, kita dapat edit misalnya captionnya atau teksnya. Terus juga yang ketiga, media sosial ini punya ketahanan informasi. Jadi media sosial ini kalau kita punya hak akses yang terbatas, mungkin informasi kita hanya tetap bisa di situ dan tidak bisa kita ubah atau tidak bisa hapus, karena ya sepertilah media sosial, apapun yang kita sampaikan mungkin bisa aja di capture sama orang dan nanti juga eh, apa diunggah kembali. Nah, seperti itu. Jadi media sosial ini punya ketahanan informasi, dan terakhir punya asosiasi. Media sosial memungkinkan pengguna untuk mengasosiasikan diri secara publik dan membantu membentuk identitas dan komunitas. Ini keterjangkauan dari media sosial. Terus manfaatnya apa sih media sosial ini? Kalau ditinjau dari para peneliti, secara umum bermanfaat untuk berkomunikasi secara luas ya. Kita sudah tahu. Yang kedua juga dapat meningkatkan kolaborasi antara pemerintah dan warganya tentu saja. Dan juga media sosial memberikan kecepatan dalam berinteraksi. Sementara ada yang menarik dari penelitian di Tiongkok bahwa penggunaan hashtag di sana dapat dimaksimalkan sebagai alat komunikasi. Jadi mungkin kalau yang saya baca itu, jadi hashtag di sini teman-teman di Tiongkok itu di satu provinsi menggunakan hashtag untuk ininya ya, Twitter misalnya atau Instagram, untuk misalnya mendapatkan komentar. Jadi mereka tinggal mengecek hashtag itu aja. Oh, ini hari ini tuh jadi komentarnya ini aja nih. Keluhan ini. Karena mereka sudah menerapkan hal itu. Jadi akan lebih mudah untuk filter dan juga memberikan saran layanan kepada masyarakatnya. Dan selanjutnya, media sosial merupakan bentuk partisipasi aktif pemerintah kepada masyarakat. Ini yang sudah dilakukan penelitian, bahwa dari para peneliti yang saya baca, inilah beberapa manfaat ya media sosial bagi organisasi. Kemudian tantangannya yang juga telah diteliti oleh para peneliti, yaitu autentikasi pengguna yang memudahkan orang membuat banyak akun palsu. Ini seringkali kita jumpai ya sekarang, apalagi dengan kemudahan
pasti kemudahan untuk yang negatif juga mudah, seperti membuat akun seperti itu. Dan juga yang kedua, mudahnya pengaduan jadi viral atau trending di suatu daerah menjadi permasalahan yang harus segera diselesaikan. Ini juga bisa menjadi salah satu isu, bahkan dari daerah bisa menjadi isu nasional seperti yang tadi ya, yang jalan rusak itu isunya yang mungkin yang daerah tiba-tiba karena udah masuk media sosial dan banyak orang melihat, itu makin naik kan nantinya temanya itu makin naik jadi tema nasional yang sebelumnya pemerintah pusat tidak aware, malah menjadi agenda prioritas seperti itu. Lanjut lagi. Nah, ini kalau dari strategi yang sudah diteliti oleh para peneliti, jadi ada 3 strategi nih pemerintah yang diteliti di Amerika Serikat. Pertama ada push strategi, di mana pemerintah menyiarkan konten dengan fokus jangkauan online tanpa banyak interaksi. Jadi pemerintah hanya menyediakan informasi, dia tidak menutup ruang untuk kolaborasi atau komunikasi. Yang kedua ada pull strategi, di mana pemerintah terlibat dengan masyarakat, mereka ada 2 arah, dan memberikan interaksi. Meskipun pemerintah jarang memberikan contoh dalam menerapkan strategi ini, pemerintah akan memanfaatkan inisiatif sektor swasta yang berkembang untuk mendapatkan inspirasi. Dan yang ketiga ada network, di mana pemerintah memainkan peran lebih pasif, hanya menyediakan platform saja untuk dialog kepada publik untuk mendorong diskusi mereka. Oleh karena itu, peran pemerintah didefinisikan ulang sebagai mitra dalam jaringan lebih luas dan mendorong publik aja yang yang aktif gitu dibandingkan mengendalikan konten. Jadi kontennya by the public ya. Kalau yang dua itu mungkin kontennya by the government, tapi kalau yang tiga ini yang network strategi lebih diserahkan kepada publik. Oke, lanjut lagi. Ini bagaimana sih riset-riset sebelumnya tentang pengaduan di media sosial? Yang pertama, di riset di perusahaan penerbangan Eropa menunjukkan bahwa pentingnya keputusan cepat dan komunikasi personal dalam menangani keluhan di media sosial, dan menghindari penggunaan balasan otomatis dalam respon pengaduan ini. Riset-riset sebelumnya tentang pengaduan di media sosial. Yang kedua, di perbankan, penanganan pengaduan penting untuk menjaga reputasi. Ini perbankan apalagi ya, kalau ada keluhan mereka ternyata harus cepat nih. Yang ketiga, keluhan online mencerminkan kegagalan layanan dan dapat menyebar dengan cepat dengan bantuan pelanggan lain. Jadi bisa saja media sosial ini lebih cepat menyebarnya kalau ada keluhan. Jadi nanti masyarakat tuh lebih mudah karena tadi ya salah satu keterjangkauan media sosial itu visibilitas. Jadi dapat dilihat oleh semuanya. Misalnya ada satu postingan yang menarik, tapi komentarnya itu ada yang negatif. Nah, yang melihat postingan itu otomatis jika komentar negatif itu trending ataupun sering di like misalnya atau sering disukai, dia akan naik di postingan tersebut. Jadi langsung tertampil seperti itu. Terus juga ada juga peneliti yang menyatakan bahwa pentingnya interaksi langsung dengan pribadi dengan pelapor. Ini di mana apabila ada keluhan, kita langsung direct message atau secara personal kita hubungi. Itu juga sama dengan nomor 5. Yang keenam juga kontak secara sopan dengan pendekatan personal dalam menyelesaikan konflik. Pengaduan dapat meningkatkan kepuasan dan menghindarkan pelanggaran privasi. Dan yang ketujuh, di riset lainnya ada pesan awal, misalnya terima kasih telah menghubungi, terima kasih telah memberikan saran, mungkin seperti itu. Dan pesan awal ini akan sangat bagus karena dapat memberi waktu kepada penerima pengaduan atau kita mungkin di pemerintahan untuk berkoordinasi dengan divisi terkait. Misalnya pengaduan tersebut membutuhkan pemangku kepentingan untuk menyelesaikannya. Kemudian di riset lainnya juga penanganan pengaduan di media sosial pada 500 badan usaha menunjukkan bahwa perusahaan cenderung mengalihkan pengaduan sosial ke media sosial ke saluran lain seperti telepon, jadi langsung telepon minta kontaknya untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Jadi tetap ya berarti mereka mencoba menurunkan reputasi negatif mereka kalau mereka kesannya lama, padahal mereka sudah menghubungi langsung. Terus juga mengucapkan terima kasih kepada pelapor dapat meningkatkan kebahagiaan mereka. Dan juga yang menarik nih, kecepatan respon tidak meningkatkan kepuasan, namun pengelolaan yang efektif dan baik adalah kuncinya dalam pengelolaan keluhan di media sosial. Selain itu, keluhan mendorong inovasi layanan
dan meningkatkan kesejahteraan organisasi dalam akan pentingnya manajemen keluhan. Jadi keluhan-keluhan yang dapat ini sebetulnya juga menciptakan inovasi ya bagi organisasi untuk meningkatkan layanannya, bahkan inovasi baru bagi layanan seperti itu. Karena merupakan ini adalah timbal balik dari pelanggan ataupun masyarakat kepada pemerintah ataupun organisasi. Nah, untuk riset ini sendiri, saya eh, menggunakan metodenya kualitatif ya. Kalau teman-teman tahu di sini kualitatif ini karena saya rasa yang saya sampaikan tadi ya, pertanyaan penelitian tadi itu membutuhkan informasi berdasarkan pengalaman, interpretasi, dan juga pengetahuan selama mereka mengelola media sosial. Jadi saya di sini akan menggali informasi-informasi pengalaman pengetahuan tersebut. Jadi pertimbangannya lebih ke metode kualitatif dan sangat subjektif ya, melalui observasi dan wawancaranya juga kami lakukan secara daring dan tujuannya itu memperoleh data dan interaksi yang berkualitas dari pewawancara. Jadi dari pengalaman-pengalaman dari manajer sosial media di pemerintah pemerintah provinsi walaupun di kota di Jawa Barat, saya coba wawancara di saat riset ini. Nah, tadi kan dari awal udah saya sampaikan nih pertanyaan risetnya ini, terus juga dengan objektifnya atau tujuan risetnya. Jadi dari pertanyaan riset ini kita jabarkan tujuannya. Untuk menjawab pertanyaan ini, saya perlu menjawab tujuan-tujuan riset ini. Nah, dari tujuan riset ini saya jabarkan lagi ke pertanyaan-pertanyaannya. Seperti ini yang saya lakukan saat melakukan riset ini. Sehingga setelah dilakukan wawancara dan kalaupun saya boleh sampaikan, kenapa di Jawa Barat? Di Jawa Barat ini ternyata penduduknya itu sangat banyak sekali, dapat 9 juta jiwa di 2023. Ini sama dengan 17% ya penduduk Indonesia. Bayangin aja 17% dan dengan jumlah sebesar itu dan tersebar ya di 27 kabupaten kota, satu provinsi. Bagaimana sih masyarakatnya berinteraksi dan penetrasi internetnya seperti apa, dan teman-teman juga masyarakat punya media sosialnya sudah banyak, mungkin lebih dari satu. Nah, itu pasti akan banyak ya indikasi untuk melakukan komentar, keluhan ke pemerintah juga organisasi. Dan saya melakukannya wawancara ini kepada para manajer atau pengelola media sosial pemerintah daerah atau jabatan struktural terkait dengan pengelolaan media sosial. Nah, setelah melakukan wawancara, semua temuan ataupun hasil wawancara saya kumpulkan sesuai dengan pertanyaannya tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian saya buat tema tuh. Jadi dari eh, tema besar itu nanti ada tema-tema subtemanya sehingga dapat menjawab nanti pertanyaan penelitiannya seperti itu. Jadi kan 4 tema besar tadi saya harapkan saya dapat menjawab dari tujuan penelitian. Yang pertama, tema yang saya dapatkan adalah optimalisasi pemanfaatan media sosial. Kedua, pengelolaan pengaduan yang strategis. Ketiga, mengungkap tantangan dan hambatan dari pengelolaan pengaduan keluhan di media sosial. Dan keempat, meningkatkan komunikasi melalui manfaat media sosial. Jadi ini tema-tema yang saya dapatkan dari hasil wawancara. Nah, dari 4 itu terdapat 11 subtema. Nah, mungkin saya bisa bisa lihat seperti ini. Ini masih bahasa Inggris ya. Jadi sebelumnya saya akan melakukan wawancara dengan pertanyaan seperti ini. Misalnya tadi yang pertama, pada dinas sosial sendiri, platform media sosial yang sering digunakan itu apa ya? Nanti saya ternyata ada Instagram, terus juga mereka suka ngecek berkala, terus juga kekurangan SDM ini kan nanti ber berlanjut ya saat ini saat diwawancara. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan tadi yang saya warnain biru untuk menjawab yang biru yang hijau ternyata ada kaitannya dengan pertanyaan yang hijau yang kuning dengan yang kuning seperti itu. Jadi seperti itu saya menggabungkan satu hasil wawancara dengan hasil wawancara yang lainnya sehingga didapatkan 4 tema besar akhirnya untuk menjawab tujuan riset tadi. Yang pertama tadi ya, optimalisasi pemanfaatan sosial media, pengelolaan pengaduan,
mengungkap tantangan dan hambatan pengelolaan pengaduan di medsos, dan meningkatkan komunikasi melalui manfaat media sosial. Nah, tadi masing-masing pertanyaan tadi saya buat nih seperti ini. Jadi ini caranya aja ya, mungkin secara umum. Jadi tadi apa kita sudah temuin, nah nanti kita buat kodenya. Nah, dari kodenya ini saya buat ke kategori, subtema, dan akhirnya paling kanan itu adalah tema besarnya yang tadi buat menjawab tujuan riset ini. Seperti itu. Nah, kita lihat ya temuan risetnya seperti apa. Ternyata yang saya temui, Instagram itu yang paling sering dipakai di pemerintah daerah di Jawa Barat. Oh iya, kalau boleh saya sampaikan, saya di sini meriset sekitar 15 ya para admin media sosial ataupun jabatan struktural di pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat. Mereka saya sampaikan lewat Zoom ya untuk wawancara yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, terus juga mereka melakukan strategi yaitu dengan koordinasi kolaborasi secara langsung. Jadi mereka suka melakukan direct message. Terus juga mereka melihat bahwa perlu pelatihan nih bagi pada admin ataupun pengelola media sosial untuk memahami bagaimana cara berkomunikasi, penanganan keluhan yang lebih terintegrasi untuk meningkatkan pengelolaan keluhan. Jadi kan kadang butuh waktu untuk koordinasi. Nah, ini mereka tuh perlu ada pelatihannya juga menurut mereka ya. Ini hasil wawancaranya. Dan ini juga berbanding lurus dengan temuan dari peneliti lain bahwa pemilihan platform tadi ya Instagram ya sangat strategis karena disinilah target pengguna ditentukan untuk menerima informasi dari pemerintah daerah. Jadi ini seperti ini contohnya bagaimana hasil temuan work riset dan dikaitkan dengan hasil riset yang sudah ada. Nah, dari 4 tujuan riset tadi, yang pertama ternyata untuk memperkirakan strategi yang paling efektif, ternyata di Pemda di Provinsi Jawa Barat sendiri ditemukan bahwa terutama tadi ya Instagram populer utama karena popularitasnya di Indonesia. Terus strategi mereka itu dengan memprioritaskan koordinasi, kolaborasi, dan komunikasi langsung. Mereka juga tadi ya kita sudah sampaikan meningkatkan pelatihan, pemahaman algoritma, dan penanganan keluhan yang terintegrasi untuk meningkatkan keluhan di media sosial. Terus yang kedua, untuk tujuan riset yang kedua, untuk lihat evaluasinya gimana sih, efektif nggak sih sekarang dengan pengelolaan medsos terkait keluhan ini, terungkap bahwa eh, pemerintah daerah ini mengandalkan respon cepat untuk menghindari ketidakpuasan dan menjaga reputasi lembaga tersebut. Akhirnya berarti teman-teman Pemda udah aware nih bahwa kalau kita tidak cepat, nanti jadi jelek reputasinya, layanan kita bisa jadi kurang bagus nilainya di masyarakat. Selain itu, juga mereka aware bahwa media sosial ini perlu ada tim yang efektif untuk fokus, konsisten, berdedikasi dalam menjalankan, dalam mengontrol, dalam juga melihat setiap harinya mungkin ya pengaduan yang masuk baik konten ataupun apa informasi yang disebarkan guna tetap menjaga reputasi organisasi. Terus yang ketiga, dari tujuan penelitian yang ketiga itu untuk memahami tantangan, bahwa tantangan yang disampaikan di sini, di riset ini adalah paling banyak itu terkait masalah operasional seperti verifikasi keaslian pengaduan, terus juga privacy, terus juga adanya pendekatan yang sangat harus sopan, mungkin ada pengadu yang sudah kasal mungkin ya, mungkin itu juga kita harus ini tantangannya harus bagaimana meredamnya, terus juga banyaknya ekspektasi masyarakat terhadap respon cepat yang dan apa tepat gitu ya, karena nanti akibatnya tadi ya harus menjaga reputasi lembaga yang menjadi tekanan ya pada pengelola yang sangat dirasakan untuk pengelolaan pengaduan di medsos ini. Dan yang terakhir terkait tujuan riset ini dalam menggali manfaat penggunaan media sosial dalam pengelolaan keluhan, ditemukan bahwa manfaat pertama, media sosial meningkatkan aksesibilitas dan transparansi pemerintah masyarakat dengan membuat tanggapan masyarakat terlihat. Jadi ini sangat bagus ya.
Jadi pemerintah sudah terlihat sangat cepat misalnya kalau sudah dibalas komennya tuh. Walaupun emang kita masih butuh koordinasi dan kita upayakan bahwa itu sudah selesai setelah kita komentar. Dan kedua, di media sosial ini menawarkan penghematan biaya tentu saja bagi pemerintah dalam pengelolaan pengaduannya, karena sudah tinggal misalnya posting satu informasi, bisa saja komentarnya itu terkait postingan lain atau layanan lain. Nah, itu juga kan sangat menghemat ya, bahwa masyarakat tidak perlu kemana gitu untuk menggaduh, hanya udah tinggal komen aja di posting manapun seperti itu ya. Yang kita lihat itu kalau di sisi lain bisa dikatakan manfaat karena aksesibilitas tadi. Terus juga dengan popularitas di Jawa Barat yang tadi ya, media Instagram memiliki keunggulan karena bisa eh, melakukan komunikasi pribadi mungkin dibanding platform lainnya. Itu mungkin temuan risetnya, dan temuan riset ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah sudah secara aktif membuka ruang komunikasi dengan mendengarkan keluhan dan berusaha menjawabnya. Dan ini juga sudah sama dengan penelitian yang sebelumnya, sehingga membantu keterlibatan dengan masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah juga menyadari pentingnya pengelolaan media sosial ini sebagai membangun dan menjaga reputasi organisasi. Ini juga sudah diteliti sebelumnya. Kemudian, untuk mendukung operasional pengaduan di media sosial di lingkungan pemerintah daerah, dapat menggunakan serangkaian mekanisme yang berkelanjutan. Jadi dari hasil penelitian ini atau riset ini, saya coba menggabungkan tadi hasil-hasil temuan dari preset untuk dibuat sebuah rangkaian ataupun model yang barangkali dapat bermanfaat bagaimana di pemerintah daerah dalam menyusun strategi pengelolaan keluhannya. Jadi seperti optimalisasi penggunaan media sosial tadi misalnya Instagram, terus pemberdayaan manfaat, ternyata media sosial ini sangat bermanfaat, terus juga pengungkapan tantangan dan hambatan yang mungkin disampaikan langsung kepada pimpinan sehingga dapat lebih mudah kita mengelola dan juga mendapatkan keputusan bagaimana misalnya jika ada keluhan-keluhan masuk. Nah, ketiga hal tersebut diharapkan dapat jadi cara strategis ya dalam mengolah pengaduan masyarakat di media sosial pemerintah daerah di Indonesia. Jadi saya coba buat model, nah terutama tadi dengan mengoptimalkan media sosialnya, terus juga melihat tantangannya seperti apa. Ternyata dari data misalnya satu keluhan ini biasanya jam 8 malam ataupun postingan ini. Nah, itu kan jadi tantangan buat kita ataupun dari informasi baru bahwa masyarakat mungkin tidak lihat waktu ya seperti itu. Ini nanti kita perlu konsolidasi terus juga komunikasinya seperti apa jika ada. Nah, jika tiga hal ini kita lakukan eh, secara berkelanjutan, nah kita bisa menciptakan sebuah strategi keluhan yang eh, bisa kita pakai untuk mengelola keluhan di media sosial. Mungkin itu temuan hasil penelitiannya, dan ini model yang kemarin saya coba buat dari penelitian ini. Diharapkan model ini dapat memberikan kontribusi bagi akademisi, dunia usaha, atau pemerintah lainnya untuk memahami pengaduan media sosial, khususnya dalam pengelolaan pengaduan. Jadi dengan mengoptimalkan media sosialnya, dengan melihat bagaimana tantangannya, dan juga meningkatkan juga komunikasi melalui manfaat media sosial, pemerintah dapat membuat strategi yang pas ya atau tepat untuk komplain di media sosial. Nah, dari riset itu buat para social media manager, barangkali ini yang mungkin bisa saya sharing ya untuk key points-nya ataupun yang bisa didapatkan dari riset ini. Pertama mungkin pilih platform yang paling populer, itu yang tadi ditemukan, yang juga koordinasi tim, pastikan koordinasi dan kolaborasi internal dulu yang efektif. Jadi kalau ada keluhan, barangkali di internal sudah harus kompak. Terus juga ada pelatihan berkelanjutan di mana dinamis sekali ya media sosial ini setiap bulan ataupun setiap waktunya. Terus juga ada informasi terbaru bagaimana tentang algoritma atau media sosial lainnya.
yang praktik terbaik seperti apa, bahkan mungkin kita harus pindah platform seperti apa. Terus juga kalau ada bisa terintegrasi dengan mengembangkan sistem untuk pelacakan dan penyelesaian keluhan secara lancar. Mungkin ini nih lebih sarannya ke misalnya kalau ada keluhan, mungkin kita balas terima kasih, terus juga mohon bisa dapat mengakses kanal yang misalnya spam lapor diarahkan ke sana jika ingin bisa terlacak. Terus juga tentu saja dengan respon cepat, mungkin respon awalnya kita tadi kayak tadi ya kasih terima kasih dulu, terus dan kita terima aduannya untuk menjaga reputasi tadi ya. Karena ya bukan hal yang apa sulit, maksudnya bukan hal yang sulit ya untuk menjaga reputasi ini karena banyak sekali di media sosial ini yang mungkin juga ada yang ingin menjatuhkan atau punya apa tiket negatif mungkin seperti itu. Terus juga dari tim harus ada yang berdedikasi untuk fokus pengelolaan pengaduan ini secara konsisten dan efektif. Ini mungkin sama seperti yang dua ya, harus ada tim. Ini lebih ke yang mengelola konten aduannya. Yang ke selanjutnya ada pelindungan privasi. Pastikan privasi dari pengadu ini dapat dijaga dengan apa protokol yang jelas. Terus juga ada transparansi bagaimana meningkatkan aksesibilitas dan transparansi melalui tanggapan masyarakat. Kita buat coba lebih transparan bagaimana proses penjawab dari aduan tersebut dan juga efisiensi biaya ya di media sosial ini kita harapkan dapat menekan biaya operasional anggaran untuk pengelolaan pengaduan itu. Yang terakhir, ya tadi dengan adanya model tadi diharapkan kerangka strategis dapat dikembangkan untuk mengoptimalkan dan memberdayakan pengguna media sosial dalam pengelolaan pengaduan. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini. Terima kasih atas atensinya. Saya kembalikan ke moderator. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak Fauzan. Ya, Bapak, Ibu, rekan-rekan Polikers yang lain, tadi kita sudah dengarkan ya pemaparan yang luar biasa tentang pengelolaan keluhan di media sosial. Nah, ini kita ambil sudut pandangnya dari sisi membuat pengelolaan ini sebagai suatu objek dari suatu penelitian sehingga dapat dipertanggungjawabkan gitu ya eh, apa kebenaran ya atau ke metodenya gitu ya. Jadi kesimpulan yang didapat ini berdasarkan hasil dari suatu penelitian. Tadi juga saya melihat ada kekurangan sisi negatif ya dari media sosial itu ya. Kita orang situ mudah sekali membuat akun sehingga kita mungkin temukan juga ya rekan-rekan juga temukan adanya pengaduan atau keluhan melalui akun-akun yang bodong lah katakanlah seperti itu. Lalu juga keluhan di media sosial itu mudah viral gitu ya. Kita tidak pernah tahu postingan atau komentar mana yang akan viral gitu Bapak Ibu ya. Bisa jadi buat kita itu ringan tapi ternyata viral dan jadi ramai gitu ya nanti organisasinya yang akan kelabakan sendiri, lebih kelabakan untuk menjawab pertanyaannya ya ketimbang eh, menyelesaikan masalahnya kadang seperti itu. Karena kadang organisasi tidak siap kadang untuk viral. Seperti tadi juga ada ternyata menarik ya bahwa kecepatan respon tidak meningkatkan kepuasan, namun pengelolaan yang baik dan penyelesaian yang efektif. Itu hal yang menarik sekali bahwa ternyata menurut penelitian juga bahwa responsivitas itu tidak begitu meningkatkan kepuasan gitu. Jadi orang-orang sekarang tidak bukan diselesaikan dengan cepat saja, tapi diselesaikan dengan benar mungkin ya, benar dan efektif dan masalahnya mungkin tidak berulang. Mungkin itu yang perlu kita refleksikan diri, apakah kita dalam memberikan pelayanan sudah eh, baik, sudah efektif, gitu. Tidak hanya sekedar cepat gitu itu. Baik, Pak Fauzan, kita akan buka sesi diskusi bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan bisa disampaikan melalui kolom komentar, kolom chat, maaf, kolom chat, atau menggunakan raise hand juga kami silakan. Sudah ada? Baik, sambil menunggu Pak Fauzan, mungkin saya ingin bertanya dulu, mungkin sebagai pembuka Pak Fauzan. Boleh. Nah, kita kan sudah memiliki ya kanal aduan yang resmi gitu.
Walaupun tidak dipungkiri rekan-rekan di beberapa perangkat daerah juga membangun kanal-kanal masing-masing untuk apa ya? Sebenarnya mereka semangatnya adalah ingin cepat menyelesaikan pengaduan dengan cara yang benar tadi ya. Nah, seefek atau bagaimana Pak Fujian melihat eh, kalau kita istilahnya mengarahkan pengaduan dari media sosial ke kanal-kanal yang resmi gitu. Karena istilahnya apakah mereka merasa itu sebagai sesuatu yang tidak efektif atau justru seperti apa gitu. Mungkin silakan Pak Fauzan. Oke, terima kasih Pak Ali atas pertanyaannya. Mungkin dari yang tadi ya, kita sudah sampaikan dari beberapa kemudahan media sosial, yaitu pertama akses dan penggunaan, karena mudah diakses dan digunakan oleh masyarakat, proses pengajuan keluhan ini biasanya lebih cepat dan langsung dibandingkan harus masuk dulu ke Dispang lapor untuk mengisi form nomor handphone atau verifikasi. Terus juga responnya mungkin lebih cepat ya dirasakan karena beberapa masyarakat lebih cenderung melihat misalnya ada apa eh, ada komentar yang dibalas misalnya dari organisasi ataupun perusahaan. Jadi apakah mungkin bisa kali ya di pemerintah kayak gitu. Seperti itu. Terus juga visibilitas publik di mana ini juga penting di sini bahwa aduan yang disampaikan di media sosial ini dapat terlihat ya tadi oleh orang lain ataupun oleh bahkan pimpinan perusahaannya ataupun organisasinya. Nah, itulah yang mungkin cenderung masyarakat lebih ke media sosial aja deh, juga dari yang resminya mungkin agak kurang publikasi ataupun sosialisasi ya. Jadi nggak tahu caranya untuk gimana sih penggunaan kanal resminya. Mungkin itu magnet-magnet yang media sosial lebih cenderung banyak digunakan ya. Mungkin ini ada beberapa cara ya yang untuk bisa mengarahkan masyarakat menggunakan kanal resmi. Jadi yang pertama mungkin ya tadi ya lebih banyak sosialisasi yaitu dengan cara membalas mungkin ya komentarnya dengan disisipkan apabila Anda memiliki keluhan dapat melalui sini ataupun keluhan Anda sudah kami terima mohon Anda dapat mengisi ini untuk dapat melacak keluhan Anda gitu seperti itu. Mungkin itu cara yang pertama juga kalau integrasi mungkin itu lebih advance lagi ya karena kalau media sosial itu punyanya bukan pemerintah, nah itu tapi mungkinkah ada ini ya relasi ataupun jalan untuk integrasi itu mungkin saya belum tahu ke depannya dan juga ya tadi apabila di kanal resmi ini ke kemudahannya lebih mudah dari media sosial atau user experience-nya ya kalau sekarang tuh lebih mudah, mungkin akan pindah, mungkin bergeser seperti itu. Dan juga responnya bagaimana ditunjukkan dengan sosialisasi tadi, mungkin dari kanal resmi ternyata lebih cepat loh responnya daripada medsos misalnya. Dan dari situ apabila dapat dipublikasikan, diberikan contoh juga di media sosial nih yang udah pernah eh, ditangani di kanal resmi. Jadi terbangun tuh kepercayaan publiknya bahwa kanal resmi itu udah trusted nih, udah paling dipercaya nih untuk masuk pengaluh para pengaluh ini udah masuk ke situ. Mungkin seperti itu, Ali. Makasih. Oke, terima kasih Pak Fauzan. Ya, baik ini sudah bergabung Pak Nugroho yang sudah resen. Kami silakan Pak untuk jika ingin ada disampaikan, Kang. Sebentar. Ya, silakan. Oke, terima kasih kesempatannya dan saya ingin menyapa rekan saya Kang Fauzan. Selamat tadi sangat baik sekali penjelasannya. Saya bisa mendapatkan banyak insight ya dari paparan tadi dan sangat sistematis ya dari
latar belakang kenapa adanya riset ini, data-data juga sangat lengkap mengenai bagaimana media sosial dan juga internet digunakan. Namun, saya ingin mendetailkan kembali mungkin beberapa hal. Eh, Mungkin tadi juga disebutkan ya bahwa ternyata satu, kecepatan penanganan keluhan itu Oh ya, siap. tidak berdampak signifikan terhadap kepuasan masyarakat gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan lagi oleh Kang Fauzan, kira-kira satu indikator apa yang lebih tepat ya dalam mengukur keberhasilan strategi mengelola keluhan di media sosial. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah salah satu temuan riset ini adalah bahwa Instagram merupakan platform yang paling sering digunakan di pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Karena tadi salah satu rekomendasinya hasil riset ini bagi manajer media sosial adalah pelatihan tentang algoritma media sosial. Mungkin bisa Kang Fauzan jelaskan juga kira-kira di Instagram itu saat ini seperti apa algoritmanya dan bagaimana dampak algoritma itu terhadap eh, pemerintah daerah dalam mengelola keluhan dari masyarakat. Mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Kang Nugroho. Kita mungkin tampung dulu, Pak Bojen. Ada rekan kita satu lagi, Pak Pang Haryono. Sebentar, Kak. Oke, saya unmute dulu. Baik, silahkan, Kang Ya, Haryono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, hatur nuhun atas kesempatan. Saya mau bertanya terkait ini yang tema ada di sini ada 4 besar ya. Mungkin yang sering saya alami karena di publish pengaduan ya. Kebetulan saya di Kelurahan Lebak Gede, lingkupnya sangat kompleks, terutama ya Ya, semuanya ada sekitar Monju, Gasibu dan daerah Dagosentris ya. Ini yang sering dialami oleh kami di lapangan. Kebetulan ya pengen cepat tapi tidak ada kendala yang muncul lagi gitu ya. Padahal masalahnya hampir mirip sama itu juga gitu ya. Tentunya eh, saya mengharapkan dari Kang Fauzan itu ya tip yang paling efektif untuk ya menyampaikan hal-hal yang ada di lapangan terkait eh, aduan masyarakat gitu ya. Mungkin ada hal yang sifatnya kami untuk cepat tanggap, tapi eh, istilahnya pengen segera selesai karena menangani di lingkup kami itu eh, sangat kompleks. Tapi ya mudah-mudahan satu persatu kami selesaikan. Setelah itu ya tentunya dalam 1 minggu pasti ada. Cuman kadarnya berbeda dan memang eh, lokasinya juga berbeda. Tapi yang paling utama dalam hal orang-orang yang tidak bertanggung jawab, vandalis, terus ya orang-orang buang sampah sembarangan karena daerah kami tuh banyak eh, travel-travel yang sebut nakal-nakal ya, tapi kalau sudah dirapihkan baru 2-3 hari terjadi kembali. Ya mungkin ya ada sedikit tip yang sifatnya menukik ke dalam, tapi kami tidak ada resiko yang berkelanjutan gitu ya. Mungkin itu ya pertanyaan saya dan mudah-mudahan kalau bisa setiap ada kegiatan ngulik mohon diinformasikan supaya siapa saja yang boleh membuka di acara ngulik ini. Apa masyarakat bisa atau mungkin terbatas untuk
kelembagaan. Mungkin itu saja. Terima kasih Kang Fauzan dan juga Kang Hanif. Itu saja mungkin sementara, mudah-mudahan nanti bisa eh, dirangkum untuk kesesuaian di lokasi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Adiono. Ya, Baik, baik Pak Fauzan, kami silakan atau sebelumnya kami sampaikan dulu bahwa ngulik ini memang saat ini masih kami batasi untuk lingkup di pemerintah Kota Bandung ya, baik itu ASN atau non ASN. Silahkan dapat bergabung sebaik-baiknya. Namun tidak menutup kemungkinan kita akan juga buka ini ke publik ya, karena banyak sekali publik yang mulai ada permintaan untuk bergabung. Sebenarnya linknya terbuka untuk siapa saja, ataupun dari sisi penyebaran informasinya masih terbatas gitu ya. Nanti kami akan minta petunjuk ke pimpinan, apakah ngulik ini bisa diakses dan dihadiri oleh publik seperti itu. Baik, untuk menjawab pertanyaan kami persilahkan Bang Fauzan. Baik, terima kasih Pak Nugroho. Halo, bagaimana kabarnya? Dia rekan saya juga dari pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Terima kasih untuk join dan menginformasikan ke teman-teman yang lain ya. Tadi pertama pertanyaannya terkait kecepatan penanganan ternyata tidak terdampak ya, sebetulnya bukan hal yang prioritas sebetulnya. Jadi barangkali indikatornya apa sih yang untuk mengukur keberhasilan pengelolaan keluhan ini? Mungkin yang pertama dari yang saya baca, jadi dari tingkat kepuasan pelanggan atau pelapor ini adalah daya utama. Biasanya kalau cepat tapi tidak bisa memuaskan dari keluhannya belum selesai, mungkin dari masyarakat juga masih merasa ngapain kok cepet-cepet tapi emangnya eh, nggak bisa, butuh waktu dulu misalnya untuk keluhannya selesai. Nah, seperti itu yang juga dampaknya nanti kan ke reputasi lagi seperti itu. Terus juga selain itu em, dari tingkat pengulangan keluhan ini sering repetisi atau enggak. Nah, makanya mungkin dari keluhan yang cepat itu biasanya yang cepat ditangani itu mungkin yang lebih sifatnya lebih repetisi ya, seperti itu. Terus juga dari para pengelola media sosial mungkin lebih melihat ke ininya ya, ke solusi penanganannya, mungkin fokusnya ke situ. Jadi eh, nggak apa-apa nggak cepat, ataupun kita balas dulu cepat nggak apa-apa, kayak tadi ya beberapa saran dari peneliti, eh, nggak apa-apa nggak cepat tapi puas. Salah satunya mungkin dengan memberikan pesan pertama atau pesan awal yang misalnya terima kasih aduannya setelah diterima, kami mungkin akan koordinasi dulu, atau enggak kita direct message pengadunya. Terima kasih bahwa aduannya seperti ini, dijelaskan secara detail. Kami mohon waktu, mohon itu. Kami akan balas dengan format seperti ini jika misalnya berkenan ataupun seperti apa. Jadi kita tuh lebih ke posisi di mana kita ini bukan merendah ya maksudnya, tapi kita tuh menjaga reputasi gitu ya, seperti itu. Karena media sosial tadi ya dapat di editability-nya masih ada. Jadi pastikan bahwa keluhan juga nggak diedit lagi sama pengeluhnya. Nah, seperti itu. Dan juga keluhan yang mereka masuk itu dapat kita langsung distribusikan ke koordinasi dengan perangkat daerah lain atau misalnya seperti itu. Nah, agar pengeluh ini dapat pasti ya, karena tadi tantangannya nggak bisa dilacak nih, atau nggak bisa tahu kapan SLA-nya atau standar layanan waktu layanannya dapat selesai untuk pengeluhan di medsos ini kan belum ada nih sebetulnya. Nah, itu barangkali teman-teman di pemerintahan daerah perlu membuat, atau bukan membuat, yang menyusun kira-kira kajiannya seperti apa kalau ada keluhan di medsos, baik itu komentar, baik itu saran, baik itu hanya apa
ketidaksukaan ya, reaksi misalnya seperti itu kan sebetulnya data ya, mungkin yang bisa disampaikan atau disajikan kepada pimpinan. Jadi misalnya kayak tadi ada satu postingannya apa, tapi komentarnya apa. Nah, kita sajikan aja ke pimpinan, Pak, ini seperti ini kondisi media sosial kita, bahwa misalnya di jam segini sering banyak komentar nih, bahwa feed ini atau story ini paling sering di ini. Uh, jadi bukan hanya rencana konten aja ya, jadi ada insight-nya, jadi ada wawasannya. Jadi misalnya di jam segini tadi ada komentar ini, terus juga paling banyak tayangan tuh jam segini ternyata masyarakat. Nah, mungkin kita bisa bikin konten di jam-jam segitu yang lebih menarik ataupun menyebarluaskan tadi ya layanan kanal resmi untuk pengaduan. Nah, mungkin hal-hal seperti itu yang bisa direkomendasikan ya untuk menambah kepuasan dari pengaduan, selain dengan memperhatikan kalau emang pengen cepat ya udah kita kasih dulu informasi awal seperti itu. Tapi tadi ya fokusnya tetap ke kepuasan si pengadu bahwa dia sudah direspon, bahwa dia solusinya selesai. Walaupun waktunya agak lama, tapi seenggaknya kita sudah kasih respon awal nih kalau emang tipe-tipe pengadunya ini agak-agak kritis ya. Bahkan masyarakat Indonesia sendiri sebetulnya kritis terhadap seperti itu. Cuman karena sering naik, nah ini korelasinya dengan pertanyaan yang kedua terkait algoritma tadi. Nah, ternyata di Instagram masyarakat itu kritis. Kenapa? Karena algoritma Instagram ini pertama mungkin adanya interest. Jadi dari interaksi-interaksi yang sebelumnya itu dapat berkaitan sehingga menaikkan gitu ya, menaikkan si nilai dari ke kepopuleran sebuah posting ataupun kepopuleran sebuah komentar, sehingga bisa naik. Selain likes mungkin ada lagi yang sering dilihat, misalnya komentar ini ternyata sering di scroll, ataupun itu kan Instagram tidak pernah memberitahukan kepada kita ya, tiba-tiba dia naik. Terus juga ada resensi ini, misalnya algoritma resensi ini adalah algoritma di mana postingan yang lebih baru lebih cenderung muncul dibanding feed yang kita sering ataupun tayangan yang sering kita lihat. Terus juga dengan adanya algoritma relationship, misalnya satu postingan yang dikaitkan dengan postingan ataupun akun lain, misalnya collab di akun collab, itu akan lebih sering muncul biasanya di Instagram. Terus juga ada lagi yang paling umum, itu adalah frekuensi tentu saja. Misalnya postingan ini paling sering dilihat, paling sering dikomentari, paling sering disukai. Nah, itu algoritma yang standar. Dan juga misalnya postingan ini dari jumlah pengikut yang banyak. Nah, itu juga salah satu bagian dari algoritma ya. Dan juga postingan ini misalnya paling lama dilihat gitu, selain sering terus lama, nah itu akan naik terus tuh. Nah, teman-teman di pengguna media sosial mungkin agak awam ya, tapi kemarin saya dapat insight-nya seperti itu, jadi bisa saya sharing seperti itu, seperti ini. Jadi dari usage ya, terus juga frekuensi, terus jumlah followers, itu juga mempengaruhi dari algoritma di media sosial Instagram. Terus itu barangkali dapat menjawab pertanyaan dari Pak Nugroho. Kedua tadi dari barangkali ya terkait area-area yang strategis dan masyarakatnya juga ingin cepat menangani aduan yang masuk, apa sih kiat-kiat yang efektif yang dapat disampaikan ke masyarakat, karena masyarakat inginnya cepat ya kayak tadi, dan beberapa masalah itu sangat kompleks. Mungkin yang saran dari saya, Pak, sesuai dari riset tadi juga temuannya ada, yaitu membentuk tim yang sudah berdedikasi dengan respon yang cepat. Jadi mungkin bisa dibentuk sebuah grup ataupun tim ya Pak, yang kira-kira kita udah punya data nih, misalnya aduan ini yang paling sering masuk, misalnya sampah tiap hari apa nih teman-teman ngadunya, atau setiap hari apa nih diangkutnya. Nah, mungkin kita publish aja informasi itu ke media sosial kita, bahwa sampah diangkat tanggal hari ini, mohon apabila menemukan sampah dapat difoto dan dapat pelakunya, ntar harus didenda, kayak gitu mungkin ya. Nah, ini tim-tim ini punya tim kreatifnya untuk membuat konten mungkin seperti itu, ataupun menjawab aduan misalnya yang terkait tadi sampah, misalnya ini contoh aja. Terus juga yang kedua, selain punya tim yang berdedikasi dan konsisten, yang kedua barangkali menyampaikan informasi yang jelas. Misalnya ada aduan, ya udah kita
strateginya mungkin kita harus kontak langsung ya melalui direct message ataupun pesan secara mandiri, itu dengan secara jelas kita jelaskan masalahnya bahwa aduan Bapak sudah kami terima, kondisinya jam segini seperti ini. Nah, itu kan lebih enak ya nanti ke masyarakat lebih tahu. Tapi kan masyarakat tuh inginnya pengen cepat ya, tapi nggak mau tahu. Nah, kita kasih tahu Pak. Jadi lebih transparan ya. Di mana sekarang sudah ada WhatsApp official ya Pak yang centang hijau atau centang biru, nggak tahu saya belum pernah coba. Itu bisa mungkin kita pakai di organisasi pemerintah. Nah, itu mungkin jadi bahan ke depannya bahwa keluhan tuh bisa aja masuk ke situ. Jadi nggak usah lama lagi eh, bahwa keluhan bisa kita langsung respon di situ dan lebih sifatnya lebih personal seperti itu dan juga lebih terpadu. Nah, tapi tetap tadi ya ada gesekannya dengan yang kanal resmi, tetap mungkin bisa diintegrasi nanti dengan kanal resmi. Yang ketiga mungkin ya monitoring Pak dan analisis. Jadi dari aduan-aduan yang masuk di monitor apabila ada repetisi dan terus berkelanjutan dan ingin respon cepat, ya sudah misalnya kalau ada postingan ataupun ada aduan yang sudah selesai, kita posting aja Pak jamnya, jam berapa sudah selesai misalnya, ataupun kita foto aja dengan ada informasi waktu dan lokasi. Jadi lebih melihat bahwa masyarakat pemerintah tuh sudah respon loh, pemerintah tuh sudah cepat loh, sudah cepat. Dan kita tentu saja butuh waktu apabila penanganan solusi itu melibatkan multi pemangku kepentingan. Dan juga ya tadi kita juga harus terus proaktif ya dengan masyarakat dan preventif ya tadi menganalisa kira-kira nanti postingan apa lagi yang keluhan apa lagi nih yang kira-kira akan hadir nih, bahwa daerah yang strategis dan kompleks ini masalahnya pasti akan ada ya masalah-masalah yang repetisi yang akan terus-terus berulang. Nah, barangkali dapat dianalisis dan mungkin dapat dieskalasi ke pimpinan ataupun ke multi pemangku kepentingan bahwa di sini tuh butuh, karena ini tuh strategis. Kenapa di tengah kota? Nanti kalau tengah kotanya kurang bagus, nanti citra kotanya akan bagus. Balik lagi ke reputasi. Bahwa nanti citra misalnya jalanan yang protokol ini akan kurang bagus. Ini juga nanti dikomentari nih sama orang terkenal, atau kita bisa melibatkan orang terkenal untuk membantu bahwa kita ini sudah berusaha. Nah, itu mungkin cara-cara koordinasi kolaborasinya mungkin bisa juga ditambah lagi. Terus juga adanya feedback dan evaluasi ya mungkin dari tim kepada pimpinan bahwa tadi ya sudah dilaporkan analisa secara mendalam, misalnya dalam arti mendalam dari informasi-informasi atau insight-insight ini kira-kira nanti dapat informasi baru apa ya untuk kita sajikan ke pimpinan. Jadi bukan hanya kita melakukan kalender konten saja Pak, ternyata ada keluhan-keluhan ini nih, keluhan ini jam segini, berarti mungkin rekomendasinya kita butuh live misalnya atau siaran langsung untuk hari ini misalnya ada siaran langsung karena di jam-jam segitu masyarakat lebih sering komen atau nge-like postingan kita. Nah, kita bikin siaran langsung aja. Ayo masyarakat, mana ada keluhan apa, kita coba di situ. Mungkin ini kan lebih interaktif dan proaktif ya. Jadi seperti itu Pak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, Ya, terima kasih terima kasih Pak. Bang Fauzian. Baik, Bapak Ibu silahkan jika ada yang ingin ditanyakan kembali, kami tunggu di kolom chat atau raise hand. Tadi ya menarik ya, kalau memang betul medsos ini adalah social tools ya, tapi social tools ini bisa digunakan oleh siapapun yang tidak punya, bahkan tidak punya kemampuan sosial ya. Jadi makanya medsos ini cukup berbahaya sebenarnya ya. Kadang ada juga orang-orang yang hanya sekedar ingin mencari perhatian, ingin mendapat engagement, ingin dilihat orang seperti itu. Nah, itu juga kita di pemerintah juga melihat fenomena-fenomena seperti itu ya, bahwa medsos ini digunakan sebagai alat untuk menyerang kadang ke suatu organisasi. Nah, kita juga harus melihat betul-betul setiap keluhan, setiap komentar ini eh, kepentingannya apa gitu. Tadi betul sudah disampaikan bahwa penting ya untuk membuat suatu tim khusus untuk menangani medsos. Kami melihat ini di tim humas kami bahwa setiap konten itu harus direncanakan dari mulai targetnya siapa, jam berapa diposting,
tentang apa. Kita juga bisa menggunakan strategi riding the wave ya Bapak Ibu. Jadi kita melihat dulu konten apa yang sedang trending di medsos saat ini, lalu kita menggunakan momen itu untuk mengangkat suatu topik tentang informasi yang akan kita sampaikan seperti itu. Tuh. Jadi menggunakan lagu-lagu, musik-musik yang sedang trending, lalu kita gunakan dalam konten kita. Itu pun bagian dari riding the wave dan untuk meningkatkan engagement dari medsos kita. Dan tadi sampaikan juga tentang algoritma medsos. Algoritma medsos ini memang suatu algoritma atau cara kerja medsos yang tidak dibuka ke publik. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Ya menebak-nebak. Tidak ada cara lain mungkin ya. Menebak-nebak kira-kira seperti apa sih cara kerjanya medsos ini dengan bagaimana? Ya dengan bereksperimen melalui konten-konten. Tadi juga disampaikan mungkin kita sesekali live gitu ya Pak, sedang melakukan pelayanan, misalnya teman-teman Gober sedang bekerja, kita live melalui akun kelurahan atau akun kecamatan misalnya, kita sehingga bisa melihat reaksi atau kita bisa pertama bisa melihat reaksi, kita bisa melihat interaksi, apakah masyarakat juga eh, memperhatikan akun kita gitu ya melalui ketika kita sedang live, nggak apa-apa nggak ada yang nonton, nggak apa-apa, kita coba-coba lagi seperti itu, lalu kita nanti bereksperimen dengan hal-hal yang baru, baik itu dari sisi desain konten misalnya atau kegiatan. Mungkin masyarakat sudah bosan dengan postingannya rapat gitu ya, merasa masyarakat tidak dilibatkan. Tadi seperti Pak Faujan bilang, coba mungkin sesekali kita posting jadwal pengangkatan sampah itu ya di hari apa, jam berapa, di RT berapa. Nah, itu seperti itu. Itu bisa jadi siapa tahu itu justru yang ramai gitu. Kita tidak akan pernah tahu karena eh, sekali lagi medsos ini global tapi lokal juga, Pak. Jadi ada juga algoritma medsos yang melihat di mana kejadian itu terjadi. Misalnya kita di Kota Bandung atau di suatu kelurahan, kadang algoritma medsos juga menarik konten-konten yang terjadi di sekitar kita gitu. Jadi kita lebih aware seperti itu. Nah, jadi silahkan dimanfaatkan medsosnya untuk bereksperimen. Jadi apa yang kira-kira menarik untuk diketahui oleh masyarakat itu dapat kita uji coba gitu ya untuk memperkaya atau membuat kita semakin dikenal. Dalam hal ini adalah pelayanan ya, tentu saja kalau kita di lembaga pemerintah, pelayanan apa sih yang tersedia, seperti apa melayaninya, seperti apa prosesnya, apa prosedurnya, apa syaratnya, itu banyak hal yang bisa kita eksplorasi di medsos kita. Baik, silahkan Bapak Ibu jika ada yang ingin disampaikan kembali, kita sudah ada di jam 3, nanti kita akan berakhir sekitar jam 3.15. Bapak Ibu silahkan jika ada yang ingin ditanyakan kembali di kolom chat, kami tunggu. Mungkin sambil menunggu yang lain, saya masuk lagi ya. Siap, Bapak. Mangga. Ini kebetulan kolaborasi dengan beberapa yang di atas juga. Di sini kan gabungan di antara eh, di khususnya daerah-daerah yang rawan, yang tadi katakan saya tuh ya sampah mungkin bisa diangkat, terus coret-coret yang paling suka itu biasanya di tembok-tembok itu ya, flyover. Barusan juga baru selesai melaksanakan hal-hal seperti itu. Kalaupun sering sekali, kadang-kadang kita yang untuk antisipasinya kita baru menyelesaikan jam segini. Kadang-kadang nanti jam tertentu sudah timbul lagi seperti itu. Itu Ya, yang Pak. paling kami istilahnya bahasa kerennya tuh ucing-ucingan lah gitu. Kita baru selesai, tiba-tiba nanti malam atau besok sudah muncul lagi. Kami pun dengan ya semua diterapkan lah istilahnya K3 itu, ketertiban, kebersihan, dan keamanan.
kami kolaborasi senantiasa tiap saat. Mungkin kami kalau misalkan tidak bisa menyelesaikan di satu titik, kami minta bantuan dengan pihak lain, dalam arti kami ke kecamatan. Kalau misalkan tidak bisa diselesaikan, kami mengacu ke pihak Satpol, dan juga kalau misalkan di perjalanan yang sifatnya terganggu, kami dengan Dishub juga ada sedikit ya istilahnya kerjasama juga. Karena daerah Monjo itu berbagai hal yang sangat-sangat gitu ya harus intens, apalagi hari-hari menjelang weekend ya. Betul, Pak. Ya, yang sering muncul itu karena travel itu yang tadi saya katakan itu juga mirip-mirip kasusnya dengan vandalisme. Di sini beres, pindah ke sini. Oke, Pak. Sini beres, pindah ke sini gitu ya. Mungkin itu hanya curhatan kami di lapangan gitu ya. Mudah-mudahan sih nanti pihak eh, yang lebih berwenang atau berkompeten bisa lebih mengarahkan seperti apa ini harus ada penanganan secara spesifik atau bagaimana. Ya mudah-mudahan nanti ke depannya kami juga di IG juga sering dimuat, cuman ya mungkin belum menyeluruh gitu. Mudah-mudahan ke depannya nanti ada senantiasa berupaya semaksimal mungkin ke hal-hal yang positif, kita tentunya untuk memajukan dari wilayah ke tingkat kota ataupun provinsi karena kami bersinggungan langsung ya di situ perbatasan. Itu saja mungkin curhatan kami di lapangan. Mudah-mudahan Ya, bisa diserap dari atas nanti bagaimana pola-polanya yang mesti diterapkan di lapangan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Atur nuhun. siap, Bapak. Terima kasih. Atur nuhun, betul, Pak. Jadi seperti yang tadi disampaikan ya, strategi dari medsos ini ya, sebenarnya sama seperti ketika kita ingin istilahnya menasehati masyarakat gitu ya. Karena tipe-tipenya juga beda-beda, Pak. Ada orang yang senang atau bisa dilarang dengan kita kedepankan aturan represif gitu ya. Dilarang ini, dilarang itu, ancamannya ini, ancaman itu. Tapi ada juga orang yang lebih tergerak misalnya dengan eh, kita harus tidak membuang sampah. Kita jangan membuang sampah sembarangan karena ada kebaikan apa di sana, misalnya seperti itu. Kenapa harus memvandalisme atau mencoret-coret bangunan atau eh, fasilitas umum gitu ya? Mungkin mereka merasa gambarnya bagus, oke, lalu kita sediakan saja ruang untuk mereka berkarya seperti itu. Mungkin seperti itu. Ada juga pendekatannya bisa macam-macam, Pak. Jadi dari sisi represif mungkin ada, lalu kita uji coba lagi dengan konten-konten yang sifatnya edukasi gitu atau mengajak dengan pelan dengan baik gitu atau kita tampilkan misalnya tokoh masyarakat siapa yang berpengaruh gitu Pak yang didengar oleh teman-teman misalnya travel itu Ya. siapa apakah dari asosiasinya atau seperti apa nah gitu walaupun di sini juga ada bergabung bersama kita ya dari Satpol PP tapi eh eh, nanti teman-teman Satpol PP pasti akan bekerja sesuai dengan kewenangannya masing-masing seperti itu. Tapi yang Ya. kita paling paham dengan lingkungan kita ya tentu saja kita sebagai pejabat di lingkungan itu Pak ya kita sudah paham karakteristik masyarakatnya. Ini sebenarnya bisa jadi Pak yang melakukannya itu tidak dari wilayah kita kan ya. Nah itu Ya. jadi kita mengajak masyarakat di wilayah kita untuk saling menjaga gitu Pak. Kalau Bapak harus melototin tiap ini 24 jam kan nggak mungkin juga, Pak. Jadi kita mengajak Iya. teman-teman, masyarakat, mahasiswa mungkin di sekitar situ untuk menjaga keasrian atau keberlangsungan dari misalnya fasilitas umum yang ada di situ seperti itu atau mengajak rekan-rekan misalnya PKL pedagang untuk jam berapa sih Hmm. harus mulai berdagang, seperti apa pengolahan sampahnya. Ini loh kami Ya. sudah sediakan pengolahan sampah organiknya di sini. Silahkan Bapak, Ibu menyetor ke sini, nanti mungkin ada Ya. reward apa seperti. Nah, itu mungkin bentuk-bentuk kontennya gitu Pak. Saya tidak bisa apa Iya, iya. memastikan seperti apa. Nah, nanti teman-teman bisa eksplorasi. Mungkin Ya, itu. sebetulnya ada
sudah ada upaya Betul. eh, Ya, Pak. istilahnya vandalis sudah disiapkan, tapi penasaran aja gitu kayaknya. Terus Oke, tempat-tempat apa yang dikatakan barusan kami sudah berupaya, cuman ya masih terkadang oke. kayaknya penasaran gitu lah buat Siap, Bapak. sesuatu yang indah gitu. Ya Betul. itu saja mungkin. Aduh, maaf ini sedikit Ya, sedikit banyak eh ya curhat. ya, terima kasih Bapak. Jadi Ya. masukan juga ya sebagai wawasan juga bahwa keluhan itu justru lebih dekat pada wilayah sektoral ya, gimana kita tinggal atau di mana wilayah kerja kita gitu ya. Jadi yang paling paham dengan dinamika keluhan pasti pejabat di sekitarnya gitu. Seperti itu. Dan kita juga tadi ada Pak Kadis Kominfo dan ada rekan-rekan pejabat juga yang bergabung pada hari ini. Jadi paham, oh ternyata keluhan itu sifatnya tidak hanya melulu seperti SOP ya, kadang ada hal-hal yang di luar nalar gitu ya, di luar nurul gitu. Baik, Iya. Bapak Ibu, Pak Fauzan, apa ada yang ditambahkan? Kami silakan. Halo, ya, Ya, barangkali yang tadi ya, terkait keluhan tadi saya sharing juga, ya betul Pak, mungkin yang repetisi yang dan sering terus-menerus hadir, bisa diidentifikasi ya pasti yang pertama dari tim, mungkin Bapak sudah ada tadi terkait tim masing-masing keluhannya, dan juga barangkali kalau ingin lebih cepat lagi, kita udah punya template-nya, Pak, untuk respon standarnya jika ada keluhan yang repetisi tadi, yang tadi disampaikan informasi yang jelas bahwa kita sudah tanggulangi jam segini, sudah tangani jam segini, terus juga lebih proaktif lagi, dan setuju dengan moderator, kita perlu melibatkan komunitas atau kolaborasi dengan masyarakat tokoh setempat untuk lebih mengedukasi, dan terakhir ya Ya. tetap eh, monitoring dan evaluasi yang berkala sehingga terlihat transparansinya ya dari kita kepada masyarakat terhadap pelayanan yang kita berikan. Mungkin itu aja. Terima kasih. oke. Atur Terima nuhun. kasih. Baik, kami silakan jika rekan lain eh, ingin bertanya. Ya, Bapak Ibu, ngulik ini akan kita rutin hadirkan setiap hari Kamis jam 13.30. Kenapa kami mengambil ini jamnya? Karena kami rasa ini jam-jam yang cukup sudah mulai santai ya dari kegiatan kantor biasanya. Kalau Jumat terlalu santai, kalau Senin terlalu sibuk. Nah, kita pilih di Kamis siang menuju sore jadi rekan-rekan bisa diinformasikan nih ke teman-temannya, ke atasannya, bahwa kegiatan kita santai gitu. Kita tidak terlalu formal gitu ya, karena emang arahan dari pimpinan kami juga jangan jangan terlalu formal. Kita santai aja, kita ngobrol, kita diskusi tentang topik-topik yang sedang hits di masyarakat atau di pemerintahan atau di media sosial yang sedang ramai seperti apa. Dan kami berharap juga ngulik ini bisa diterapkan tidak hanya untuk di lingkungan pemerintahan ya, tapi bisa untuk diri sendiri, pengembangan diri, seperti itu. Baik Bapak Ibu, jika tidak ada, kita hampir menjelang eh, akhir acara. Izin saya ingin share screen, kita akan masuk ke sesi undian nih Bapak Ibu. Kita ada nama-nama nih yang sudah kami masuk melalui presensi. Tampil ya, Pak Pujan ada ya? Di layar ada ya? Nah, Sudah ini baru muncul? baru ada ya. Oke, oke. Kita akan undi dua orang yang sudah hadir pada kesempatan hari ini yang akan beruntung mendapatkan e-wallet sebesar 50.000. Terima kasih. Ini juga masukan ya dari rekan-rekan semua. Jadi rekan-rekan juga dapat memberikan masukan mengenai seperti apa sih ngulik yang rekan-rekan inginkan. Nah, itu rekan-rekan juga bisa memberikan masukan melalui feedback yang kami sediakan. Nah, contohnya seperti ini, silahkan rekan-rekan di kolom chat sudah saya sampaikan.
form feedback tentang penyelenggaraan ngulik pada hari ini. Kami harap rekan-rekan dapat mengisi feedback sehingga kami bisa tahu apa yang kurang dari kami, harus seperti apa, atau mungkin ada ide atau tema topik untuk ngulik-ngulik berikutnya. Gitu. Baik, kita akan mulai undi untuk nama pertama. Oke, sudah dapat dari Kecamatan Panjilkan. Selamat, Pak Panggalih. Ya, Pak. Oke, nanti kami hubungi ya, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Baik. Terima kasih banyak. Oke, satu lagi. Dengan Teh Oki dari Kelurahan Ciatel. Oke. Ya baik. Selamat ya, Teh. Ya baik Pak. Oke. Terima kasih. Nah, oke, kita stop. Oh, sorry. Oke. Selamat kepada kedua peserta yang mendapatkan door prize pada kesempatan hari ini. Silahkan jika ada yang ingin masih ditanyakan, kami masih memberikan waktu terkait pengelolaan media sosial khususnya ya di lingkungan pemerintah. Mungkin banyak juga yang teman-teman berpikir kesulitannya memang pasti klasik ya Pak Hujan ya di anggaran untuk membentukkan tim lalu koordinasi gitu ya. Namun kita juga mengajak rekan-rekan untuk coba kita kreatif gitu ya dan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar kita yang bisa dimanfaatkan misalnya dengan biasanya kalau di instansi itu ada mahasiswa yang magang atau misalnya siswa dari SMK yang magang itu bisa diberdayakan untuk membuat konten misalnya seperti itu. Lalu eh, ternyata banyak penelitian ya yang mendukung bagaimana konten-konten itu harus dibuat, bagaimana pengenangan keluhan itu sebaiknya seperti apa sehingga tadi seperti tadi yang disampaikan ternyata menarik ya bahwa saat ini kecepatan respon tidak lagi menentukan kepuasan. Kalau dulu kita mengukur tingkat kepuasan itu dengan kecepatan respon, ternyata kalau di media sosial khususnya ya, jadi tidak berbicara tentang em, keluhan yang lain. Misalnya di kegawat dauratan ya itu pasti adalah kecepatan dengan nyawa. Namun ternyata di media sosial mulai keluhan pelayanan publik misalnya itu tidak menjadi patokan sebagai kepuasan eh, pelapor gitu. Namun lebih kepada pengelolaan yang baik dan penyelesaian yang efektif. Seperti itu. Mungkin Bapak Ibu juga temukan keluhan-keluhan yang berulang gitu. Artinya masalahnya masih ada. Jadi belum efektif, belum selesai masalahnya harus ada inovasi atau cara-cara baru untuk mendekati sumber masalahnya dan memberikan solusi. Seperti itu. Baik, kami ucapkan terima kasih Pak Faujan. Tadi juga di awal Pak Kadis Kominfo hadir, namun beliau ada kegiatan lain yang tidak dapat ditinggalkan. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh ngulikers yang sudah bergabung. Jangan lupa untuk undang nanti rekan-rekannya di ngulik berikutnya. Insya Allah kita akan hadir terus setiap hari Kamis jam 13.30 sampai jam 15.30. Nanti materi akan kami share sebentar di sini. Jadi, oke. Silakan jika ada feedback atau ingin disampaikan untuk rekan-rekan ingin seperti apa sih nguliknya gitu. Nah, silahkan sampaikan melalui form yang kami share. Nanti eh, kita akan lihat siapa tahu bisa diakomodir gitu ya. Termasuk door prize ini juga termasuk dari feedback yang rekan-rekan berikan gitu.
Baik, terima kasih Bapak Ibu narasumber atas perhatian dan waktunya sudah bergabung bersama kami di Ngulik ke-13 ini. Kami dari penyelenggara mohon maaf jika ada kekurangan, ada salah-salah kata. Eh, Semoga kita sehat selalu dan dapat bertemu di Ngulik berikutnya. Terima kasih kami ucapkan. Jika ada yang ingin dikomunikasikan nanti bisa melalui WhatsApp saya yang ada di grup, terutama di grup lapor ya. Baik, nanti untuk ngulik berikutnya, insya Allah kita akan membahas tentang kinerja. Nah, tapi kinerja ini tidak hanya kinerja kita sebagai ASN ya, itu bisa diikuti oleh setiap orang yang bekerja, yaitu tentang bagaimana distraksi modern, bagaimana cara kerja kita di era modern, dan ada istilahnya prokrastinasi. Mungkin Bapak Ibu kenal dengan istilah prokrastinasi atau kebiasaan untuk menunda sesuatu. Nah, itu istilahnya prokrastinasi. Nanti kita akan bicara tentang itu, tentang kinerja dengan narasumber yang luar biasa kompeten. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas perhatian dan waktunya. Pak Fauzan, terima kasih. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh.